bagi saya karena ini tahun ajar baru, karena harus memulai dari awal belajar juga, anak-anak mulai harus beradaptasi, tidak terpacu anak harus bisa membaca atau menulis. Jadi pembelajarannya seperti anak TK, masih mengenal tentang temannya, tentang huruf, tentang angka. Di sisi lain selain itu kita sambil bermain, karena tidak terpacu anak harus bisa membaca menulis, karena nanti ini acuannya di kelas 2, kelas 1 masih pengenalan, istilahnya pengenalan ya. Seperti itu. Oh iya. Nah, Ibu, sudahkah Ibu merancang metode atau konsep khusus gitu ya untuk menjalankan gerakan tersebut, atau memang sudah dijalankan saat di pertemuan sekarang kan, di ajaran kemarin kan baru masuk 2 hari ya sekarang ya. Apakah baru dirancang, baru direncanakan, atau memang sudah dijalankan saat ini? Baru direncanakan karena kan pembelajaran kan belum dimulai, sekarang baru masa perkenalan sekolah, masih MPLS. Rancangan sudah ada, mungkin nanti tinggal kita gerakan seperti apa gerakannya itu, atau pembelajarannya banyak dengan gerakan, misalnya anak maju ke depan dengan audio visual, atau kita menonton dari layar, karena memang kurikulum Merdeka ini membuat anak supaya bebas, tidak terpacu harus bisa, seperti itu. Adakah batas waktu bahwa transisi ini tuh di Girmakar 1 nih harusnya 1 bulan atau berapa minggu gitu? Ada batas waktunya nggak untuk gerakan ini? Oh, jadi mengikuti alur perkembangan anak saja. Oke, bagus sekali. Terus ada kendala nggak, Bu, bagi Ibu pribadi sebagai guru kelas di kelas 1 ini, adanya gerakan transisi PAUD ke SD yang baru direncana atau dijalankan ya tahun ini? Ada kendala nggak bagi Ibu pribadi? Bagi saya sepertinya enggak ya, karena setiap anak itu beda-beda. Ada mungkin tahun ini anak yang cepat bisa mengikuti, ada anak yang lambat, karena setiap anak beda itu. Ada yang pintarnya dari pembelajaran, ada anak yang pintarnya dari olahraga. Jadi kita ngikutin aja alur anaknya seperti apa. Kerja sama Ibu apa hanya sekitar lingkungan sekolah aja, atau sama orang tua juga dilibatkan untuk transisi ini? Pastinya itu orang tua pasti kita libatkan, karena sekolahnya sekarang kurikulum Merdeka, membuat anak supaya merdeka aja belajar, enjoy sekolahnya. Oke, terima kasih. Untuk gerakan transisi PAUD ke SD memang ini itu dari dulu mungkin memang sudah direncanakan, cuman mungkin secara mungkin kan sekarang ada kurikulum Merdeka. Nah, ini tuh masuk ke episode mungkin. Kalau dari sosialisasi waktu itu, jadi transisi PAUD ke SD itu memang episode dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, gerakan transisi PAUD ke SD itu sendiri memang ini tuh secara intinya mungkin ya, itu penyamaan persepsi antara dari guru PAUD, orang tua, dan juga guru SD. Kenapa? Karena banyak yang berpendapat bahwa di PAUD itu sendiri, khususnya orang tua, itu menekankan ke guru PAUD ekspektasinya ingin calistung, salah satunya gitu ya. Nah, sedangkan untuk umur PAUD itu memang tidak ditekankan untuk beban calistung dulu. Bahkan sekarang kan transisi dari PAUD ke SD sendiri, kita sekarang diwajibkan 2 pekan untuk melaksanakan transisi ini atau MPLS, dan itu memang dikemas tidak langsung belajar. Anak-anak diberi tema dengan misalkan kemarin hari pertama di sini kita mengenalkan warga sekolah. Kemudian untuk hari kedua ini anak-anak dikenalkan dengan sarana prasarana. Itu. Berarti bagi SD Kurota Ayun ini sebenarnya ini bukan hal yang yang awam gitu ya, karena sebelumnya memang transisi ini sudah dilakukan ya dari SD Kurota Ayun ya.
Cuman karena ini program dari pemerintah berhubungan dengan kurikulum Merdeka itu sendiri ya. Betul. Heeh. Karena memang kami memang dari awal berdiri mungkin memang sudah melaksanakan, hanya saja mungkin SD Prata Ayun selalu melaksanakan psikotes. Iya. Karena kan SD Prata Ayun itu basisnya inklusi, sekolah inklusi. Kami akan mengarsir anak-anak yang memang ada kekurangan mungkin dari IQ-nya, atau misalkan dari ada juga kan kekurangan mental. Heeh. Nah, kami akan pisahkan. Di sini ada ada koordinator untuk anak seperti itu, namanya SCCU, dan mereka akan dibagi dengan dua bagian, ada talenta, ada cendekia. Nah, di sini misalkan yang berat, kategorinya berat misalkan, itu masuknya ke talenta. Kalau yang masih sanggup untuk belajar di kelas, itu maksudnya ke cendekia. Nah, untuk transisi ini sendiri memang kami cukup sudah berpengalaman mungkin ya, Iya. karena kami menyadari bahwa jenjang umur dan karakter anak ketika masuk ke SD itu memang tidak bisa langsung dibebani dengan pelajaran-pelajaran. Iya. Karena memang kami ingin menumbuhkan lingkungan yang memang menyenangkan untuk anak gitu. Untuk mungkin nanti, karena kan apalagi sekarang ya, kita itu mempunyai waktu bahkan tidak hanya di kelas 1, nanti masuk sampai akhir atau awal kelas 2 untuk jenjang kelas 1 itu. Sesuai dengan memang kurikulum Merdeka kan fasenya itu sampai awal kelas 2. Jadi untuk misalkan ada yang belum selesai nih di kelas 1, Iya. nanti di awal kelas 2 akan dilanjutkan. Seperti itu. Iya. Terus ada kendala gak? Kan sekarang misalkan karena udah diprogramkan nih dari pemerintah, karena kan sebelumnya memang sudah berjalan, cuman tidak dalam wadah dari program pemerintah kan ya Pak ya. Nah sekarang kan udah ada wadahnya, bahwa ada gerakan transisi PAUD ke SD itu sendiri. Nah kira-kira untuk yang sekarang ini ada konsep khusus gak gitu untuk menerapkan gerakan itu sendiri, misalkan dikemas dengan semenarik mungkin, seperti apa dan sudah berjalankah seperti itu? Untuk kendala paling tetap pasti ada, terkhusus mungkin adaptasi dari gurunya itu sendiri, karena kita memang selalu evaluasi diri mungkin ya dari sekolah ketika ada pembaharuan dari baik itu dari dinas maupun dari kementerian. Dan seperti mungkin sekarang kurikulum Merdeka, kita memang kesulitan adaptasi terutama dari administrasinya. Tetapi secara praktiknya memang kita sudah siap, insya Allah sudah siap, karena dari awal berdiri sekolah Prata Ayun itu sendiri kita mempunyai metode atau model belajar itu project based learning. Jadi anak memang menggunakan dengan project-projectnya gitu belajar itu. Tidak kaget lah ketika sekarang guru-guru dituntut misalkan kan dituntut ada project gitu ya di kurikulum Merdeka. Nah untuk transisi PAUD ke SD sendiri sebenarnya mah kita sangat menyambut baik karena memang sudah secara regulasi memang sudah harus dilakukan. Mungkin untuk kemasan sendiri di SD Prata Ayun itu kita tidak begitu sulit untuk siswa, sulit untuk gurunya. Kita mengambil yang memang sederhana, kemasannya masih sama mungkin ya, cuman hanya perbedaan dari bahasa ataupun redaksi saja mungkin. Untuk secara praktik mungkin masih sama dalam pelaksanaan, cuman mungkin karena kan dulu 1 hari 2 hari, sekarang kan 2 pekan dimaksimalkan gitu. Terus ada keterlibatan orang tua gak dengan sekolah mengenai gerakan transisi PAUD ke SD ini? Untuk keterlibatan dengan orang tua, mungkin yang biasanya kita di awal mungkinnya orang tua masuk, sekarang saya balikan.
Jadi untuk anak-anak masuk dulu hanya diantarkan untuk hari pertama sampai beberapa hari. Nanti akan dijadwalkan untuk orang tua masuk karena memang orang tua juga harus mengetahui transisi ini. Bahkan ketika sosialisasi juga di tingkat kecamatan tentunya memang diundang ada perwakilan dari PAUD, orang tua dan juga SD. Bahkan orang tua insya Allah sudah memahami gitu. Karena memang sebenarnya mah komunikasinya itu mispersepsinya itu di orang tua yang Iya. yang Paham. memilih misalkan nih. Mhm. Karena yang menjadi korban itu PAUD. PAUD itu dituntut, PAUD misalkan udah tahu nih bahwa untuk anak PAUD itu memang tidak dibebani dengan calistu, tetapi permintaan dari atau minat orang tua hanya ke calistung gitu. Itu sih yang menjadi mispersepsinya. Maka dengan adanya gerakan transisi PAUD ke SD ini, mudah-mudahan orang tua juga insya Allah bisa memahaminya. Baik Bapak, terima kasih Pak Ajis atas penjelasannya Sama-sama. mengenai